Alhamdulillahilladzi tataktakat li'azamatihil jibalur rasiyah al-alimi fala tataharraku darratun illa bi'idnihi wa la taqfa alaihi fil kauni khafiyah al-basiril ladzi yubasiru dabibal namlati sawda'i fin lalatil dhulma'i wa hiya masyiyah khalaqaha wa razaqaha ma'adu fi harakatiha al-wahiyah fahiya tusabbihu bihamdihi wa tuqaddisu bimajdihi fahani'an li ahlil qulubi safiyah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'ami ghairi mutanahiyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun yuhyil idhamal baliyah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyu arsalahu bil millatil hadiyah Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa rasuli sayyidi sanadil azim dil qalbir rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli rutabil aliyah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini mata madid dunya baqiyah wa sallim tasliman katsira ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara kita yang masih dalam perjalanan menuju Masjid Istiqomah ini, mari kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang sangat dalam, dan mudah-mudahan akan selalu kita sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini pula bisa sudah berujung bulan Rabiul Awal, di mana kita saatnya harus segera mempersiapkan diri hasil daripada Rabiul Awal. Para mubaligh, para ustadz, para kiai menyampaikan beberapa hal, pastinya adalah yang berhubungan dengan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi ini, sehingga akan menambah wawasan kita, menambah amaliyah kita, bagaimana ke depan kita ini selamanya akan selalu lebih baik daripada sebelumnya. Ada sebuah syair diungkapkan, yaitu anta fi ghaflatin wa qalbuka sahi dhahabal umru wa dhunubu kamahi, yang artinya engkau tetap hidup dalam kelengahan dan hatimu lupa, hilangkan umurmu sedang dosa-dosamu tetap seperti keadaannya. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan juga tidak dapat pula memajukannya. Ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya kita selalu introspeksi pada diri kita masing-masing, sehingga langkah ke depan ini kita ini lebih ekstra hati-hati, khususnya di dalam amalia kita. Rasulullah Muhammad SAW memperingatkan kepada kita di dalam hadisnya, "Igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihataka qabla sakomika, wa faraghaka qabla suhlika, wa syababaka qabla harumika, wa ghinaka qabla fakrika." Rawahul Hakim wal Baihaqi an Ibnu Hibban. Yang artinya, kerjakanlah 5 perkara sebelum tertimpa 5 perkara pula. Yang pertama adalah pada masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Kemudian yang kedua adalah pada masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian yang ketiga adalah pada masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang keempat, pada masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian yang terakhir, yang 5 adalah pada masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Hadis ini menunjukkan betapa ke depan kita ini akan melalui fase-fase seperti ini. Kita tidak akan hidup untuk selamanya, dan juga kita tidak akan selamanya menjadi orang yang sehat. Nanti pada suatu saat umur terus berjalan dan kita akan mengalami audur. Kemudian pada saat ini kita selalu disibukkan untuk urusan dunia. Pada akhirnya kita juga akan terlena dengan kegelapan atau kebiarnya dunia itu sendiri. Kemudian keempat adalah kita pada saat ini merasa masih muda, walaupun umurnya sudah cukup, tapi jiwanya masih menggelora, masih muda. Dan ingatlah, pada suatu saat semua itu akan berakhir dengan masa tua. Kemudian yang kelima adalah kita ini bisa berbuat apa saja mencari keduniawiaan dengan berbagai macam cara, sehingga kita bisa menumpuk harta kekayaan bertriliun-triliun. Dan pada akhirnya semua itu akan berakhir karena seiring dengan perjalanan waktu umur kita ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq wa liyajza kullu nafsin ma kasabat wa hum la yadhlimun. Kullu nafsin ma kasabat wa hum yadhlimun. Surat Al-Jasiyah ayat 22, yang artinya, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, agar dibalas tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Kemudian ayat yang lain, surah Jasiyah ayat 28 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Yang artinya,
Dan pada hari itu kamu akan melihat tiap-tiap umat bertekuk lutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatannya, amalnya. Pada hari itu juga kamu akan diberikan suatu balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan pentingnya kita ini, yaitu lebih ekstra hati-hati langkah demi langkah, khususnya di saat-saat sekarang adalah masa-masa mensos itu sendiri, sehingga apa yang kita ucapkan akan melekat dan bisa kita baca sewaktu-waktu. Kita bisa lihat ya, para pemimpin-pemimpin kita, kalau kita tidak berhati-hati, ada youtuber liar sebenarnya tidak mengatakan seperti itu karena diolah akhirnya menjadi fitnah. Hal yang semacam ini sudah terbiasa di dunia maya. Oleh karenanya harus lebih ekstra hati-hati. Kadang-kadang sudah hati-hati benar, tapi oleh dunia maya dibelokkan. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada kita, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi taubatan nasuha, atau tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu wa badiru bil a'malis salihah qabla an tusghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrillahi ta'ala wa aktsirus shadaqah fis sirri wal alnya turzaku wa tunsaru wa baru. Yang artinya, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian mati. Pergunakanlah kesempatan-kesempatan hidup itu untuk beramal soleh sebelum kalian sibuk. Oleh karenanya perlu kita ini segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan dan kesalahan apa yang telah kita kerjakan selama ini. Demikianlah khutbah singkat yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meringankan kepada kita semuanya adalah bertaubat kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum fi zumratil muwahhidin. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana ala bi'nimatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع أستاذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من الذي دعاك فلم تجبه
سألك فلا تكفيه يا موسى يا موسى يا موسى استغيث يا مغيث واهدني مقاصدنا واشف مرضانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.